adalah sekali lagi ketika kemudian sampai benar-benar terjadi goro-goro, terjadi bencana sesuai yang diramalkan BMKG, ada megatrust dan lain sebagainya, dan memang pemerintah juga sudah menyiapkan antisipasi terkait dengan hal itu ya Mas. Sekali lagi supaya teman-teman semuanya selamat Mas ya, apa yang harus dilakukan dan inti dari diskusi kita malam hari ini kira-kira apa Mas? Orang belajar diri sendiri dari diri masing-masing, makanya hanya orang-orang yang terpilih, orang yang bisa memahami, orang yang bisa introspeksi diri, rumangsani salah, rumangsani oke kekurangan, justru orang itu yang baik kan gitu. Nek rumangsa pinter lah repot kan gitu. Orang kalau rumangsa pinter itu kan berarti egonya yang dikedepankan alat ya baik. Jadi gugu karepe dhewe. Jadi kalau kita rumangsani salah, oh iya aku iki cek enak. Oke, mungkin ngupik cayaan. Aja sok ngulang ngono kadang arek dhewe cayaan ya entar ora sadar kan gitu. Namanya kan gitu. Jadi kita terapkan dalam di kehidupan sehari-hari, kurangi untuk mencaci maki orang. Kalau ada orang salah ya didongake wae. Muga-muga engke tak ngelingan. Ya enekmu narimu kan gitu. Jadi mendoakan ini positif itu dengan sendirinya kita akan menyatu dengan alam saja. Jadi tujuannya alam itu sifatnya ya, semesta itu sifatnya itu asih, damai, itu aja, nggak usah lain. Kalau orang yang bisa menjalani dua ini, asih menuju kedamaian, ya wis, itu akan menjadi kesuksesan dalam kehidupan yang sebenarnya. Meskipun orang baik, tapi ketika kemudian dia tidak bisa menyatu dengan alam, tetap dia akan nggak masalah. Baik itu ada dua kemungkinan, baik yang tersadari atau memang karena sifat. Kalau baiknya itu kita benar-benar menyadari, oh oke kekurangan, aku masani ini beda. Tapi kalau baik memang dasarnya sifat itu akan tertuntun dengan sendirinya, terarah, akhirnya jadi paham juga. Tapi kalau baiknya, nek wong baik kan pasti terarah toh. Nek baik tapi jek nglarani atine wong padha wae toh. Kadang-kadang oh jek duwe luput karena tidak tersadari mau kan gitu. Ketika guru-guru itu terjadi nih Mas, dan alam itu terjadi nih Mas, kalau kemudian orang-orang yang tidak menggunani dalam tanda kutip bagi alam semesta, bagi alam lah ya, nggak bisa menyatu dengan alam, intinya kan yang akan selamat ini kan saya melihat secara general itu kan orang-orang yang baik. Nah, terus dunia ini kalau yang tersisa hanya orang-orang yang baik aja kan nggak imbang Mas. Padahal baik dan buruk itu kan hakikatnya kan. Jadi gini, sebenarnya itu gini, antara yang baik dan tidak itu lebih banyak yang baik. Itu ya, nah, itu rasional itu. Nek sama saiki sing apik karo sing elek. Iya. Dibalik tok sini. Nggih. Jadi kurvanya itu dibalik. Betul. Sepakat. Grafiknya dibalik itu ora langsung bluk. Wah, Rasional. Rino. Kayak ning swarga tenan. Jadi mang berarti kalau orang yang di zaman besok itu misalkan antara baik dan tidak itu lebih banyak baiknya, yang tidak ini berarti diberi kesempatan untuk menjadi baik. Setidaknya itu orang elek-elek banget, elek itu orang elek-elek banget. Aku nggak sabar sebenarnya pengen lihat pergantian 2024 itu kira-kira apa yang akan penting terjadi. itu kita persiapkan dulu ya, seperti yang saya tanyakan, kita lakukan kewajiban terlebih dahulu daripada kita mengharapkan hak. Siap. Nah itu kalau kita mengharapkan hak, kalau kita nggak bisa menjalani kewajiban, ya nek kelakon selamat, nek ora kan gitu. Harapan hanya sia-sia toh, hanya sebatas sama apa lisan kan gitu. Nah makanya kan
Piye carane aku ben iso? Ya aku nglakoni itu minta apik, berbuat kebaikan, ya toh enek pangrasa. Terus ning dalan ibu-ibu kae kok saiki ya aku rasa. Terus enek alam. Misalkan ada teman saya itu dia pun bikin bibit. Jadi bibit tanaman itu ya dia bikin sendiri, sudah besar ditaruh di tempat-tempat itu dan nanti jadi pohon rindang. Itu bukti rasa cintanya pada alam semesta. Saya bumi tidak di sini bumi ya di penak. Apa pernah ngerti karo bumi kan gitu. Wujud konkretnya Nah, kasih terhadap alam. Iya. Mas, nah kalau gini, kan banyak orang lihat tayang-tayangan spiritual Jawa ini kan bermunculan banyak banget. Nah, terkadang orang ini kan bingung mau niru yang ini, nanti sana persepsinya beda lagi, sini rumus lakunya beda lagi. Nah, Kuncinya kan Om. gimana itu Mas? Suwung. Suwung itu ya kayak saya tadi loh, saya suwung. Saya orang mikir kono kene iki wonten sing kancane sapa ora tak gagas. Nek lah sing teko kan berarti ora karepku kan gitu. Berarti karepe kono. Nek karepku kan berarti aku di pamrih. Iya. Berarti nek pamrih berarti urung iso suwung. Nah gitu. Misalkan gini. Ini soal rezeki ya. Iya. Rezeki kan orang materi kok ya. Semuanya namanya rezeki itu sesuatu yang membuat hati kita senang, itu rezeki. Oh, saya pikirnya rezeki duit ya Mas ya. Saya gawe hati nak dewi seneng itu rezeki. Terus jadi perjalanannya aku mau ngomong tekan nanti ya. Soal rezeki Mas. Orang saat ini apa lali ya? Pak Mordiono. Itu baru ini. Apa ya Ray? Saat ngomong ini soalnya. Ada di enggak kayak sidik ini saling ngomong-ngomong. Jadi ya, namanya rezeki ya, kan ibaratnya gini, ini ibaratnya contoh ya, ini Gusti Allah. Gusti Allah ini anak loro, siji sifatnya elek, siji sifatnya apik. Sing sifatnya apik kira tahu dari wong tuane, tapi dia selalu bakti dengan orang selalu melakukan pekerjaan rumah, selalu tahu jalur wong tua kan. Tahu sifatnya itu selalu memberi, memayu. Nek bojone kan ngono to. Lah sing siji iki duwe anak lalu terus nakal lah gitu. Anakmu jaluk ya bener dong, Gusti Allah ki sugih dia apa-apa kan. Anakmu jaluk terus kan. Diwenehi tapi gak awet. Kan gitu. Karena diberi karena meminta. Beda dengan anak yang satu ini yang berbakti dengan orang tua. Dia nggak pernah meminta orang tua. Ning diwenehi wong tuane iki asih. Ya sugih. Ning dikekeki yo awet. Apa? Kan gitu. Kalau sing iki dikekeki ora bakal awet. Makanya sesuatu yang dilakukan karena meminta, oke iki ora awet. Tapi kalau kita melakukan kewajiban, kita tanggung jawab, ya aku mang urip iki duwe rasa pangrasa memayu hayuning bawana kan. Jadi tujuan hidup itu ya ini seperti yang dibuat Pancasila itu kan dibuat dari itu juga. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa memayu hayuning bawana. Lah minta Tuhan itu gambaran jagat bawana. Terus kedua kemanusiaan yang adil dan beradab hamayu hayuning sasono, ya kan? Kita harus berbuat baik asih dengan sesama kita, berbagi, saling mengerti, saling menghargai, itu hamayu hayuning sasono. Sasono itu orang menungso tapi yuk karo tumbuhan, karo kewan kan gitu. Ketiga, Persatuan Indonesia hamayu hayuning bangsa. Itu memayu hayuning keluarga. Jadi kekeluargaan kita harus terbangun. Kalau adilan dandani jobo, ya keluarga Indonesia didandani, kan gitu. Itu memayu hayuning keluarga. Jadi ada
sifat keharmonisan, sifatnya gitu. Kita membangun keharmonisan, keselarasan antar hidup berkeluarga. Jadi saat dunia itu dianggap keluarga kan. Terus kari dewe keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang digaris bawah ini adalah bagi seluruh rakyat. Berarti kan setiap pribadi manusia, ya kan? Keadilan, adil, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang digarisbawahi keadilan. Berarti kan adil. Sifat adil ini tidak ada perbedaan, tidak ada tinggi rendahnya hidup. Kabeh iki podo. Podo dalam arti rasa nyawang tinggi rendahnya derajat, kekayaan atau apapun yang pinter bodoh ini rasa dipikirkan, semua itu adalah memayu. Terus bagi seluruh rakyat Indonesia digarisbawahi berarti bagi seluruh, berarti setiap pribadi, setiap orang. Mulut diarani memayu hayuning diri. Kuwi memayu hayuning diri itu kalau kita memahami diri kita dengan, nah itu memayu diri itu ada dua, topo wening karo topo ngerami. Nah, topo wening itu yang saya bilang tadi, tetap madep, tetap menep lan mantep. Nah, itu sudah terbangun dalam keheningan. Tetap madep, tetap Menep mantep. Nah, tuh. Siap. Terus topo ngerami itu ya ngendalek hidup itu tadi. Jadi orang duwe rasa dendam, di sifat asih, saling berbagi, tidak serakah, tidak murka dan sebagainya, itu termasuk topo ngerami. Jadi sesuatu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau topo, makanya anak ngomong dipikir itu termasuk topo ngerami. Makanya kan gitu ya, dengan hati. topo wening itu untuk menata diri, dia diterapkan, bisa diterapkan di topo ngerami kan gitu. Jadi untuk menoto, jadi arep ning jowo iki jerone iki ditoto sih kan gitu. Topo wening itu goreng sego. Ya, topo ngeramin itu menyajikan hidangan. Nah, itu tadi. Sip. Oke, Mas Dinos. Kayaknya seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan kira-kira? Lah, ada yang dipertanyakan juga. Oh, gitu. Tadi sebenarnya masih kuat lama, cuman Mas ya. Harus bersambung kayaknya ya Mas ya. Harus bersambung. Jadi sekali lagi Mas, ini yang paling terakhir sebelum nanti kita pamit, nggak tahu ini ke Wonogiri atau ke Jogja atau cari hiburan dulu kemana begitu. Tapi ini Mas yang ingin saya tekankan adalah sekali lagi ketika kemudian sampai benar-benar terjadi goro-goro, terjadi bencana sesuai yang diramalkan BMKG, ada megatrust dan lain sebagainya, dan memang pemerintah juga sudah menyiapkan antisipasi terkait dengan hal itu ya Mas. Sekali lagi supaya teman-teman semuanya selamat Mas ya, apa yang harus dilakukan, dan inti dari diskusi kita malam hari ini kira-kira apa Mas? Paling krusial Mas. Itu ya itu tadi bisa membentuk sifat asih. Ya, sifat asih itu terbangun dengan kita melatih menata diri dengan olah cipta, olah rasa, olah jiwa. Olah cipta itu kita terapkan menata dalam kehidupan sehari-hari dan itu. Olah rasa kita lebih menata di dalam diri kita, hati kita. Olah jiwa mungkin dengan meditasi atau yoga. Bedanya meditasi dengan yoga itu kan, kalau meditasi itu cuma di sini. Kalau yoga itu antara cipta rasa jiwa dan karsa dan raga, cipta rasa jiwa raga itu menyatu menjadi sinkron. Jadi tangan itu bergerak sendiri, mengikuti pergerakan alam misalkan. Nah, itu terjadi saat kita meditasi gak ada Mas? Itu terjadi saat kita meditasi. Kalau terkadang. itu tarafnya kalau meditasi benar-benar bisa menyatukan dari 4 unsur di dalam tubuh kita kan, alam cipta, alam rasa, alam jiwa, alam raga. Kalau kita sudah menyatu menjadi sinkron, itu tangan kan bergerak sendiri. Itu seperti fungsinya yoga. Kadang-kadang kan orang melatih yoga kan ngapal ke gerakan kayak malah senam. Itu beda kalau yoga yang benar-benar yoga
kita dengan melatih keheningan, menyatukan 4 unsur cipta rasa jiwa lan raga, itu akan bergerak. Nah, dengan pergerakan ini kita bisa menarik energi alam semesta. Jadi kita masukkan dalam tubuh kita untuk meningkatkan ion-ion di dalam tubuh. Itu untuk melatih ketenangan diri, kondisi lebih sehat, orang meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kayak corona barang iso mari kok kuwi. Terus untuk meningkatkan bukan meningkatkan, untuk agar orang itu terlihat awet muda. Oh iya. Terus kelihatan kulit itu kan aku nggak ada keriputnya kayak beneran kan. Nah, karena saya melatih ini sudah puluhan tahun. Udah kira-kira kalau aku melatih yoga itu ada 25 tahun. Tanpa putus. 25 tahun. Tanpa berguru. Mas, satu pertanyaan terakhir barangkali. Saya pernah disandani ya, dikasih tahu sama Bapak. Dawuh itu suara tanpa rupa itu kalau yang benar-benar murni dari Gusti itu tidak banyak, kalimatnya tidak banyak. Yang ingin saya tanyakan, kan mesti lagu spiritual biasanya kan kita mendapatkan suara dari dalam diri. Nah itu ternyata Mas, kadang ada yang lakunya belok itu gara-gara suara itu tadi. Aku yang semar tuh, aku Nabi Khidir, karena gini, nah itu gimana Mas caranya supaya terhalusinasi oleh keinginan dan harapan, terhalusinasi oleh bayangan omongan orang, omongan itu ya kayak saya terapkan tadi uji nih Bong itu saya gagas juga urusan urusan itu ya sing teko wis monggo gek dipinarake aku ora dikarep apa-apa kan. Nah kalau ada rasa pamrih itu iso diapusi karo demi gitu. Nah tapi kalau kita benar-benar suwung, yang kita pikirkan apa? 4 unsur alam, bumi, angin, banyu, bumi. Nah, kita menyatukan dalam unsur kita 4 unsur alam dalam tubuh kita kan berarti cipta rasa jiwa lan raga kita selaraskan menjadi satu titik atau pusaran cakra. Jadi nek misalkan gawe tenan ora iki iso delok. Sapa aura, jangan perwujudan. Jadi aurane iki wah ya wis aku. Itu sebenarnya diri kita sendiri yang merasakan. Karena gini, ada tahap tingkat spiritualitas. Untuk mempelajari spiritualitas satu, ada levelnya loh. Level pertama, nek wong nek jenenge biasane bawaan lahir ya, mungkin karena genetika dari eyang-eyangnya dulu atau mungkin iso kaya ngono. Tahap pertama itu adalah ngrasake rasa. Jadi ngrasake itu ning kono kok koyo ana sesuatu ya. Gak ada krasa. Nah, ning kan orang ngerti wujude. Iya, nah, kita olah terus dengan kita mempunyai peduli dengan awake dhewe lho, ora peduli ora memelihara apa yang kita miliki ya wis ora mudah apa-apa kan. Misalkan merasakan aku ngrasake ya itu berdasarkan perjalanan level yang pernah aku alami. Iya. Terus level kedua diolah terus dengan meditasi dan yoga. Level 2 adalah mengerti wujud. Nah, dengan wujud ini mau kita bisa mengetahui, biasanya ngerasa ketok nih akhirnya bisa ngerti wujudnya. Nah itu naik level ya. Nah, terus naik level ketiga itu adalah komunikasi. Jadi pertama ngerasa terus ngerti wujudnya, akhirnya bisa komunikasi. Interaksi gitu ya. Nah interaksi itu bahasanya bahasa rasa. Jadi bahasa rasa itu tanpa membicarakan bahasa apapun, bahasa yang kita mengerti aja, tapi berbicaranya gini. Aku mengerti apa yang kau rasakan, kau merasakan apa yang aku rasakan. Kadang-kadang orang spiritual itu tanpa rasa omongan, batin tok wis rasa. Dirasani lho rasa gitu. Bener Mas. Di batin apa kerasa gitu. Itu level 3. Level 4 itu adalah mengetahui kehidupan masa lalu yang tersimpan oleh memori kejadian-kejadian hidup. Jadi misalkan wah dhisik iki enek ngene iki, keris ini gamane sapa dhisik ngene lah, itu membaca masa lalu. Flashback. Itu level 4. Dan level paling tinggi adalah kawaskitan, ngerti sadurunge winarah, mengetahui sebelum sesuatu yang terjadi. Itu level ke paling tinggi. Ke 5. Level keempat tadi bisa nggak untuk mengetahui siapa sesungguhnya Agustinus itu di kehidupan yang masa lalu? Nah itu awalnya seperti itu. Jadi kurvanya gini loh Mas.
Jadi antara satu dua itu jadi kayak tumpukan gini. Gue menumpuk. Berarti iki kayak masuk nih seret. Gue masuk seret nih. Jadi orang tek langsung pindah kan enggak. Gitu. Jadi level pertama merasakan wujud komunikasi, memori, kewaskitaan atau ngerti saat ini minara itu tadi. Oke. Jadi untuk biar tidak luput dengan kepalsuan, ketahuilah energi. Oke, Mas Tinus. Iya. Aduh, terima kasih banyak Mas Tinus. Saya malam hari ini sekolah kehidupan sama panjenengan. Iya, saya memang hobinya gitu Mas. Jadi guru saya itu ribuan. Ini guru saya. Malah baik Iya. ya namanya guru ya akeh Iya. corone. Gitu. Wong guru karo banyu wae iso. Iya. Apa meneh guru karo uang. Urusan temen dan jalan raya sama guru saya.